Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut dua berita mantap nih bos. Yang pertama nanti datang dari rombongan delegasi Rusia yang datang masuk ke Kalbar baru-baru ini, di mana katanya mereka pun membawa serta dua perusahaan besar Rusia, yaitu Rosatom dan Rusal. Nah loh, lantas ada apakah gerangan? Apa yang mereka lakukan di Kalimantan Barat? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian nanti kabar kedua datang dari calon kapal induk Indonesia, di mana baru-baru ini Kemhan RI, Kementerian Pertahanan Indonesia, akhirnya memberikan alasan mengapa Indonesia tidak membeli kapal induk baru saja, dan juga membeberkan di mana kapal induk ini akan dimodernisasi bos. Nah, penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama pada Jumat 27 Februari 2026 kemarin. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, rombongan delegasi resmi perwakilan Rusia telah datang ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, bos. Nah, di sini suhu politik dan energi pun mendadak ikut memanas nih. Bukan karena konflik, tapi karena satu kata yang cukup menggigit, yaitu nuklir. Nah loh. Jadi, rombongan Rusia datang ke Kalbar membawa tawaran nuklir, bos. Tak main-main, rombongan ini pun bukan cuma perwakilan pemerintah Rusia, tapi bersama dengan perusahaan nuklir dan aluminium terbesar Rusia, yaitu mulai dari Mr. Sergei Tolchenov, Dubes Rusia, kemudian perusahaan nuklir Rusia yaitu Rosatom dengan Ibu Anna Belokoneva. Mereka menawarkan pembangunan PLTN, Small Modular Reactor, teknologi radioisotop medis dengan sistem pengelolaan limbah sesuai standar internasional, bos. Kemudian juga ada perusahaan aluminium terbesar Rusia yaitu Rusal dengan Mr. Alexei Mirsky. Mereka menawarkan investasi pabrik pengolahan aluminium karena Kalimantan Barat katanya kaya bauksit. Nah, tak main-main, mereka pun disambut langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat yaitu Bapak Rian Orsan. Pertemuan ini pun bukan sekadar diplomasi basa-basi, bos. Namun, Rusia datang membawa proposal serius. Salah satunya yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan Barat. Dan lokasinya katanya sudah disiapkan di Pulau Semesak, Kabupaten Bengkayang, bos. Kemudian tak cuma itu, Rusia juga menawarkan teknologi radioisotop medis untuk terapi kanker, kemudian iradiasi pangan, bahkan beasiswa teknik nuklir bagi putra-putri Kalbar. Nah, siapa nih yang berminat belajar nuklir? Gaskan, bos. Dan meski tawarannya mantap ya, proyek ini pun katanya tak bisa langsung dieksekusi. Semuanya tetap harus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM karena PLTN adalah proyek strategis nasional. Dan pertanyaannya sekarang, apakah tanggal 27 Februari kemarin akan dikenang sebagai Hari Kalbar resmi masuk era nuklir Indonesia, atau ini masih tahap PDKT teknologi tinggi doang? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya, bosku. Oke, lanjut kabar kedua soal kapal induk Indonesia nih, bos. Jadi baru-baru ini pada Sabtu 28 Februari 2026 kemarin, Kemhan RI melalui Brigadir Jenderal Riko Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Kemhan, akhirnya buka suara soal mengapa Indonesia tidak beli kapal induk baru saja. Kenapa mau terima hibah bekas nih, bos? Nah, jawaban beliau pun tegas, karena masalah waktu katanya. Opsi tersebut dinilai lebih realistis dari sisi waktu dan kebutuhan strategis. Jadi, ibarat kata pengadaan kapal induk baru itu bukan seperti beli speedboat di marketplace, bos. Beli kapal induk baru, prosesnya bisa makan waktu yang sangat panjang. Mulai dari desain, produksi galangan, kemudian uji laut sampai kesiapan operasional. Mungkin bisa 5-10 tahun ke depan, bahkan lebih. Dan di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang makin panas, menunggu 1 dekade bukanlah pilihan yang realistis. Nah, ini kalau ngikut jawaban pernyataannya Kemhan RI ya. Lanjut, seperti informasi kemarin, kapal induk ringan bekas Angkatan Laut Italia ini pun diperoleh lewat skema hibah government to government. Jadi antara Indonesia dan Italia langsung. Dan strateginya jelas, bos, yaitu demi percepatan penguatan postur pertahanan laut Indonesia. Menurut Brigjen Riko, pengadaan baru terlalu lama katanya.
Sementara hibah memungkinkan Indonesia punya platform kapal induk dalam waktu lebih cepat. Targetnya bahkan disebut bisa tiba sebelum peringatan HUT TNI 2026 ini. Nah, tapi jangan salah bos. Gratis di sini bukan berarti tanpa biaya. Pemerintah pun disebut tetap menyiapkan anggaran dengan perkiraan pagu sekitar 7,2 triliun rupiah. Ini untuk perawatan, peningkatan kemampuan, sampai dengan instalasi sistem tempurnya agar sesuai dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut. Jadi ini bukan gratis penuhnya, tapi ibarat dapat mobil klasik warisan. Jadi unitnya gratis, tapi restorasinya itu yang bisa bikin dompet menangis bos. Nah, lanjut pertanyaan sekarang. Kalau kapal ini bukan kapal baru, usianya sudah matang dan biaya modernisasinya triliunan rupiah, apakah Indonesia benar-benar mampu merawat dan memodernisasinya sendiri? Dan di mana proses modernisasi itu akan dilakukan? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku. Oke, lanjut jadi masih dari Tempo.co. Pada Sabtu 28 Februari 2026 kemarin, Brigjen Riko juga menegaskan seluruh proses perawatan dan modernisasi ITS Giuseppe Garibaldi direncanakan akan dilakukan di dalam negeri bos. Namun tak disebutkan di perusahaan mana, apakah PT PAL Indonesia atau dengan Republik Corp nih. Admin pun juga belum tahu. Tapi ini penting bos, karena artinya Indonesia tidak hanya menerima kapal doang, tapi juga mencoba membangun kemampuan teknis untuk mengerjakan pemeliharaan dan upgrade di galangan kapal sendiri. Anggaran 7,2 triliun tadi mencakup pemeliharaan sistem lama, modernisasi tertentu, instalasi sistem tempur baru, sampai dengan penyesuaian dengan kebutuhan operasional TNI AL. Dan langkah ini pun sejalan dengan ambisi memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Nah, namun pada Rabu 25 Februari 2025 kemarin sebuah peringatan datang dari ex-gubernur Lemhanas yaitu Bapak Andi Wijajanto bos. Beliau katakan ada dua alutsista yang karakternya sangat khusus di militer, yaitu kapal selam dan kapal induk. Kalau kita tidak membuatnya, maka kita sulit memelihara sepenuhnya sendiri, ujar beliau. Jadi ini bukan soal semangat nasionalisme, tapi ini soal kompleksitas teknis bos. Kapal induk bukan sekedar kapal besar dengan landasan pacu. Ia adalah sistem tempur terapung yang sangat kompleks bos. Struktur baja raksasa, sistem propulsi, radar, manajemen penerbangan hingga integrasi senjata. Bapak Andi mengingatkan dalam banyak kasus kapal seperti ini tetap harus kembali ke galangan asal untuk perbaikan besar. Artinya, tantangan Indonesia bukan hanya menerima kapal, tapi harus memastikan siklus hidupnya bisa dikelola dalam jangka panjang bos. Dan pertanyaannya sekarang, apakah langkah ini cerdas dan realistis atau justru ujian besar bagi industri pertahanan nasional? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.